Generasi milenial dan Gen Z tumbuh di era yang serba digital dengan ritme hidup cepat. Gaji pertama seringkali habis dalam hitungan hari untuk keperluan keseharian, cicilan gadget terbaru, kopi kekinian, dan langganan streaming yang tidak pernah kita tonton semua. Fear of missing out, FOMO, membuat kita berlomba membeli barang atau pengalaman hanya agar tidak ketinggalan tren. Artikel Ethis menyoroti bahwa banyak anak muda terjebak pinjaman online, pinjol, untuk memenuhi keinginan sesaat dan prinsip YOLO, sehingga utang konsumtif menumpuk. Kebiasaan belanja impulsif ini diperparah oleh iklan interaktif dan kemudahan transaksi digital, membuat keputusan finansial sering lebih didorong oleh emosi daripada kebutuhan. Di sisi lain, biaya hidup terus meningkat. Harga sewa, bahan pokok, transportasi, dan kesehatan naik pesat sementara kenaikan gaji tidak selalu sebanding. Banyak anak muda juga masuk dalam sandwich generation. Mereka harus menanggung biaya hidup sendiri sekaligus membantu keluarga karena orang tua tidak memiliki dana pensiun yang cukup. Statistik menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan generasi muda di Indonesia mencapai sekitar 70%. Meskipun angka ini cukup baik, banyak dari kita masih kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta menyiapkan dana darurat. Akibatnya, rencana finansial sering berantakan sehingga keuangan hidup dari gaji ke gaji, tanpa tabungan untuk keadaan darurat. Banyak orang menganggap uang hanya kumpulan angka di rekening atau dompet, padahal uang adalah ilmu, memahami cara bekerja, menumbuhkannya, dan menjadikannya alat untuk mencapai tujuan. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menjelaskan bahwa literasi finansial adalah pemahaman, keterampilan, dan keyakinan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat agar hidup tetap sejahtera. Artinya, ilmu keuangan bukan hanya soal menghitung pendapatan, tetapi bagaimana menciptakan kebiasaan, mengolah emosi, dan melindungi diri dari godaan konsumerisme. Tanpa pemahaman ini, kita rentan salah langkah. Investopedia memperingatkan bahwa mereka yang tidak melek keuangan cenderung menumpuk utang dan menghadapi risiko kebangkrutan karena keputusan finansial yang salah. Financial literacy melindungi kita dari penipuan dan memberi kemampuan mengevaluasi produk keuangan, memahami bunga majemuk, serta memilih investasi. Dengan mindset bahwa uang adalah ilmu, kita tidak lagi melihat tabungan sebagai uang sisa, tetapi sebagai investasi untuk kebebasan finansial di masa depan. Seperti merawat tanaman, uang yang disirami, diinvestasikan akan tumbuh, sedangkan uang yang dibiarkan tergeletak justru tergerus inflasi. Mindset ini membebaskan kita dari rasa bersalah ketika menabung atau berinvestasi karena kita sadar bahwa menunda konsumsi hari ini berarti memanen hasil yang lebih besar di masa depan. Ilmu keuangan dapat dibagi menjadi 5 pilar utama: mendapatkan earning, menyimpan dan berinvestasi, saving and investing, meminjam dan mengelola utang, merencanakan pengeluaran, dan melindungi aset. Masing-masing pilar ini seperti kompas yang menuntun ke arah stabilitas finansial. 1. Earning. Menghasilkan pendapatan bukan hanya soal bekerja keras, tetapi juga memahami struktur gaji, pajak, dan tunjangan. Pahami slip gaji, hitung potongan, dan manfaatkan fasilitas seperti BPJS atau asuransi kesehatan yang disediakan perusahaan. Jika bekerja lepas, sisihkan sebagian pendapatan untuk pajak dan jaminan sosial agar tidak kaget ketika harus membayar di akhir tahun. 2. Saving and investing. Pilar ini menekankan disiplin menabung dan menumbuhkan uang. Investopedia menguraikan aturan 50/30/20, yaitu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Prioritaskan dana darurat setidaknya 3 bulan pengeluaran untuk single atau 6 bulan bagi yang sudah berkeluarga. Setelah dana darurat terpenuhi, alokasikan sisa tabungan ke instrumen yang sesuai profil risiko seperti reksadana indeks atau deposito berjangka.
OJK mengingatkan bahwa literasi keuangan membantu generasi muda membangun aset dan mengakses pendidikan yang lebih baik. Artinya, investasi bukan hanya untuk kaya tetapi untuk membuka peluang. 3. Borrowing and debt management. Utang bukan musuh, tetapi harus dipahami. Annuity.org menyarankan agar kita membandingkan suku bunga, menjaga rasio utang tetap rendah, dan hanya meminjam bila benar-benar perlu. Etis menambahkan bahwa penggunaan paylater atau pinjaman online sebaiknya dihindari untuk keperluan konsumtif karena bunga tinggi akan memangkas kemampuan menabung. Gunakan kartu kredit sebagai alat transaksi, bukan sumber dana darurat. Selalu bayar penuh setiap bulan untuk menghindari bunga. 4. Spending and planning. Merencanakan pengeluaran berarti memetakan kebutuhan versus keinginan. Membuat anggaran bukan hukuman, tetapi peta untuk mencapai tujuan. Investopedia menekankan bahwa 50% pendapatan sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan penting seperti sewa, makanan, transportasi, dan utang minimum, sementara 30% bisa digunakan untuk hal yang membuat hidup lebih menyenangkan namun tidak wajib. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Kita hanya mengatur supaya kopi kekinian dan traveling tidak mengorbankan masa depan. 5. Perlindungan assets. Perlindungan meliputi asuransi, dana darurat, dan perlindungan dari penipuan. Tanpa asuransi kesehatan atau jiwa, satu peristiwa tak terduga bisa menguras tabungan. Selain itu, jaga keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan 5 pilar ini, kita punya fondasi untuk mengelola uang dengan tenang dan terstruktur. 1. Time value of money dan bunga majemuk prinsip. Time value of money menjelaskan bahwa uang hari ini lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan. Investopedia menyebutkan bahwa uang yang diinvestasikan dapat tumbuh karena bunga majemuk dan tidak diinvestasikan akan berkurang nilai belinya. Misalnya, jika seseorang menawarkan 1 juta rupiah sekarang atau 1 tahun lagi, uang yang diterima sekarang dapat diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Etis menegaskan bahwa inflasi membuat harga barang naik sehingga nilai uang menurun. Dengan memahami konsep ini, kita sadar bahwa menunda investasi berarti kehilangan kesempatan mendapatkan hasil yang lebih besar. Seperti menanam bibit pohon, semakin cepat ditanam, maka semakin cepat pula kita memetik buahnya. Bunga majemuk atau bunga berbunga adalah kekuatan yang membuat uang tumbuh eksponensial. Menurut Investopedia, bunga majemuk berarti bunga yang diperoleh ditambahkan ke pokok dan kembali menghasilkan bunga. Jika kita menabung 10 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun, setelah 1 tahun menjadi 11 juta rupiah. Jika dibiarkan, bunga tahun berikutnya dihitung dari 11 juta rupiah, sehingga hasilnya lebih besar. Semakin sering periode penghitungan bunga, bulanan, harian, semakin tinggi nilai akhirnya. Inilah alasan mengapa memulai investasi sejak muda memberi hasil yang jauh lebih besar dibanding menunggu saat yang tepat. 2. Inflasi dan daya beli. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menggerus daya beli. Jika kopi kekinian seharga Rp30.000 hari ini menjadi Rp35.000 tahun depan, maka uang Rp30.000 tidak lagi cukup. Investopedia menekankan bahwa uang yang tidak diinvestasikan akan kehilangan nilai karena inflasi. Oleh sebab itu, menaruh uang di bawah bantal bukan solusi. Kita perlu menempatkannya pada instrumen yang mampu mengimbangi atau melampaui inflasi, seperti tabungan berjangka atau instrumen pasar modal. 3. Aturan 50/30/20 dan variasinya seperti telah disebutkan. Aturan 50/30/20 adalah panduan sederhana untuk membagi pendapatan. 50% digunakan untuk kebutuhan primer, makanan, tempat tinggal, utilitas, 30% untuk keinginan, hiburan, makan di luar, langganan streaming, dan 20% untuk tabungan serta investasi. Investopedia menjelaskan bahwa
Jika porsi kebutuhan melebihi 50%, kita perlu menyesuaikan gaya hidup, misalnya dengan mencari tempat tinggal lebih murah atau mengurangi biaya transportasi. Beberapa orang memodifikasi angka ini menjadi 60/20/20 atau 70/20/10 sesuai dengan kondisi pendapatan dan biaya hidup. Intinya, prinsip ini membantu kita memiliki kerangka mental dalam mengelola pemasukan tanpa perhitungan rumit. 4. Dana darurat adalah uang yang disisihkan untuk menghadapi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis. Etis menyarankan agar single menyiapkan dana darurat sebesar 3-6 kali pendapatan bulanan, sedangkan mereka yang sudah berkeluarga sebaiknya menyiapkan 6-12 kali pengeluaran bulanan. Dana darurat sebaiknya ditempatkan di instrumen yang likuid seperti tabungan atau deposito jangka pendek agar mudah diakses saat diperlukan. Keberadaan dana darurat memberikan ketenangan batin dan mencegah kita berutang ketika terjadi krisis. 5. Tujuan keuangan dan perencanaan. Menentukan tujuan keuangan ibarat memilih tujuan perjalanan sebelum berangkat. Tanpa tujuan, uang akan habis tanpa arah. Etis menyarankan anak muda untuk membuat tujuan jelas dan rencana keuangan terstruktur agar uang dialokasikan sesuai kebutuhan. Tujuan bisa berupa dana pendidikan, membeli rumah, traveling, atau pensiun dini. Dengan tujuan yang nyata, kita akan lebih termotivasi menabung dan menahan diri dari pengeluaran impulsif. Rencana keuangan juga membantu kita melihat progres dan menyesuaikan strategi ketika kondisi berubah. Tidak ada yang sempurna dalam mengelola keuangan, tetapi banyak kesalahan dapat dihindari. Investopedia mencatat beberapa kesalahan klasik seperti pengeluaran kecil yang tidak disadari, cappuccino harian, langganan streaming, atau biaya nongkrong, yang jika dijumlahkan membengkak. Rencana anggaran harus memasukkan pengeluaran kecil ini agar tidak menggerus tabungan. Kesalahan lainnya adalah bayar cicilan tanpa henti, langganan gym, aplikasi, atau pay later yang terus berjalan meski jarang dipakai. Hidup besar dengan kartu kredit adalah jebakan lain. Mengandalkan kartu kredit untuk membeli barang yang belum mampu kita bayar kontan, berarti meminjam dari masa depan dengan bunga tinggi. Kebanyakan anak muda juga terjebak membeli kendaraan baru dengan cicilan mahal yang nilainya terus menurun. Selain itu, menghabiskan terlalu banyak untuk tempat tinggal dapat membebani keuangan. Investopedia mengingatkan bahwa biaya perawatan, pajak, dan utilitas rumah besar dapat melebihi kemampuan. Kesalahan besar lainnya adalah tidak menabung. Banyak orang menunda menabung dengan alasan gaji kecil atau menunggu momen ideal, namun akhirnya kehabisan waktu dan peluang. Investopedia menekankan pentingnya memiliki dana darurat untuk menutupi 3 bulan pengeluaran. Tanpa tabungan, satu krisis bisa menghancurkan keuangan dan memaksa kita berutang. Tidak berinvestasi untuk pensiun juga merupakan kesalahan umum. Menunda investasi berarti melewatkan keuntungan bunga majemuk yang dapat memberikan kenyamanan di hari tua. Selain itu, belanja impulsif akibat FOMO dan iklan digital seringkali membuat kita membeli barang yang tidak diperlukan. Pencatatan keuangan yang buruk membuat kita tidak menyadari jumlah uang yang tersisa di rekening. Mengecek saldo secara rutin adalah kebiasaan sederhana namun efektif. Jangan ragu untuk mengatakan tidak pada ajakan makan malam mahal atau gadget baru jika tidak sesuai anggaran. Hindari utang konsumtif, pinjaman seharusnya digunakan untuk aset produktif atau kebutuhan mendesak, bukan gaya hidup. Setelah memahami realita, mindset, pilar, konsep, dan kesalahan umum, muncul satu kesimpulan. Ilmu keuangan adalah ilmu kehidupan. Keputusan finansial memengaruhi hampir setiap aspek hidup, mulai dari pendidikan, kesehatan, hubungan sosial, hingga kebahagiaan. Etis menyebutkan bahwa literasi keuangan yang kuat membantu generasi muda membangun kebiasaan belanja yang bertanggung jawab, mengurangi beban finansial berkepanjangan, dan meningkatkan keamanan finansial jangka panjang. Dengan memahami uang sebagai alat,
bukan tujuan. Kita dapat menggunakan pendapatan untuk mendukung nilai yang lebih besar, kebebasan waktu, kesempatan belajar, dan kesejahteraan keluarga. Ilmu keuangan juga membentuk karakter, disiplin, kesabaran, dan tanggung jawab. Menabung untuk dana darurat mengajarkan kita menunda kepuasan. Berinvestasi mengajarkan kesabaran menghadapi fluktuasi pasar. Melunasi utang menunjukkan integritas kita memenuhi janji. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membawa kedamaian pikiran. Seperti halnya kita menjaga kesehatan tubuh dengan pola makan seimbang dan olahraga, kita perlu menjaga kesehatan finansial dengan anggaran seimbang, tabungan, investasi, dan perlindungan. Tidak perlu menunggu kaya untuk belajar keuangan. Justru dengan belajar sejak gaji pertama, kita menanam benih yang kelak tumbuh menjadi pohon yang memberi naungan dalam perjalanan hidup. Akhirnya, mari jadikan ilmu keuangan sebagai mata pelajaran wajib dalam perjalanan pribadi kita. Ajarkan diri sendiri, pasangan, dan anak-anak bahwa uang bukan musuh atau sumber stres, tetapi sahabat yang harus dikenali dan dikelola dengan bijak. Dengan memahami konsep sederhana seperti time value of money, aturan 50/30/20, dan pentingnya dana darurat, kita bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas, mewujudkan mimpi, dan menjalani hidup dengan hati yang ringan. Itulah kuliah keuangan yang seharusnya diajarkan di sekolah, karena pada akhirnya ilmu ini akan menjadi bekal yang paling kita butuhkan ketika menghadapi ujian kehidupan.